Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan saat ini Ananda dan keluarga ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kedua kali ini untuk pelajaran bahasa Indonesia, Bapak akan menjelaskan cara membuat ringkasan berdasarkan gagasan teks tulis dan lisan. Tujuan pembelajarannya yaitu menata dan menyaji informasi yang didapat berdasarkan keterhubungan antar gagasan dalam tulisan. Ya, kita kemudian membuat ringkasan. Sekarang Ananda siapkan buku pelajaran bahasa Indonesianya halaman 7 ya. Sebelumnya, Bapak akan jelaskan dulu apa itu ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Itu adalah ringkasan. Jadi, dalam cerita itu atau bacaan itu disajikan biasanya bentuknya panjang ya. Tapi untuk ringkasan ini dipersingkat menjadi cerita yang sederhana atau lebih singkat dan efektif. Sekarang kita akan bahas tentang fungsi sebuah ringkasan. Fungsi sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Itu fungsi dari sebuah ringkasan. Tujuannya membuat ringkasan itu yaitu dengan membuat ringkasan kita dapat menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis menulis cerita atau menulis buku tersebut. Itu adalah tujuan dan fungsi ringkasan. Oke. Setelah mengetahui arti dari ringkasan, penjelasan ringkasan, tujuan dan fungsi ringkasan, sekarang cara-cara membuat sebuah ringkasan. Yang pertama, bacalah teks asli dengan seksama secara berulang. Jadi jangan satu kali bacanya, tapi harus berulang-ulang. Yang tujuannya untuk memahami inti teks tersebut. Yang kedua, catatlah gagasan utama dan gagasan pendukung dalam teks tersebut. Jadi, di cerita itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf itu ada namanya gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Anda catat mana gagasan utamanya dan mana gagasan pendukungnya. Yang ketiga, rangkailah gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kamu catat dengan kalimat baru. Jadi, nanti gagasan utamanya dan gagasan pendukungnya yang Anda tadi catat dirangkai dengan kalimat baru. Yang keempat, saat membuat ringkasan, urutan isi disesuaikan dengan naskah aslinya. Jadi jangan istilahnya tidak berurutan, harus berurutan. Paragraf ke-1, ringkasan paragraf ke-1, ringkasan paragraf kedua, ringkasan paragraf ketiga, dan seterusnya. Ya, supaya cerita itu tersusun. Ya. Menjadi sebuah ringkasan yang baik. Ananda lihat sekarang contohnya di slide berikutnya. Oke. Untuk lebih jelasnya dalam membuat ringkasan, Ananda baca contoh teks di bawah ini yang berjudul Pentas Seni dan Budaya SD Bangsa. Ya. Kita mulai ya, Ananda sambil sama-sama kita baca dulu. Paragraf pertama aja. Dalam paragraf ke-1 aja. Hari Sabtu ini, SD Bangsa akan mengadakan acara pentas seni dan budaya. Masing-masing siswa diharapkan menampilkan sebuah pertunjukan dari daerah asalnya.
Seluruh siswa juga diperbolehkan menunjukkan ciri khas daerah asalnya, seperti pakaian tradisional, tarian tradisional, atau nyanyian daerah. Coba lihat mana yang termasuk gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Ya, gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Ya. Hari Sabtu ini SD Bangsa akan mengadakan acara pentas seni dan budaya. Itu gagasan pokoknya. Kalimat yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Ya. Lihat contoh ininya di slide terakhir. Ya. Jadi gagasan pokoknya, hari Sabtu ini SD Bangsa akan mengadakan acara pentas seni dan budaya. Sementara kalimat lainnya merupakan gagasan pendukung. Setelah mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kita dapat meringkas paragraf tersebut. Ringkasannya menjadi, hari Sabtu ini SD Bangsa akan mengadakan acara pentas seni dan budaya. Semua siswa diharapkan menampilkan sebuah pertunjukan atau kebudayaan dari daerah asalnya. Ya, itu merupakan ringkasan dari paragraf pertama. Ya. Untuk latihannya, ya, Ananda nanti kerjakan soal-soal yang ada di Google Form yang Bapak kirimkan nanti, ya. Untuk itu latihan pertemuan ke-1 dan kedua dari materi pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Demikian mungkin untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap selalu berdoa dan selalu menjaga kesehatan. Bapak tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.